Oke, bagi dua anak kami. Bagaimana hari ini? Siapa? Baik. Itulah. Ya. Sebelum lebih dari kita, saya minta pendidikan satu orang sampai dengan 2. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke. Ya, kita akan mulai pelajaran kita kali ini, yaitu materi yang Bapak sampaikan untuk hari ini, yaitu taat kepada orang tua dan guru. Yang menjadi ayat bagi kita yaitu, hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan meninggalkan ajaran ibumu. Ya, dalam ayat ini Bapak akan menjelaskan makna dari Amsal 1 ayat 8 ini. Coba apakah didikan bisa menjelaskan dengan apa itu makna dari Amsal 1 ayat 8 ini? Bapak, Ya, untuk anak didikan janji. yang dapat saya artikan bahwa kita atau kami sebagai anak harus menaati didikan dan perintah dari orang tua kami, Pak, baik ayah dan ibu. Iya, itu merupakan sebuah makna yang bisa disampaikan oleh saudara ini. Baru yang kedua, coba nanti kami sebutkan pentingnya taat kepada orang tua dan guru. Apakah kami bisa menjawabnya? Oke, itu nanti kami Sinto. Ya, terkait dengan taat orang tua seperti yang tertulis surga di telapak kaki ibu. Jika surga di telapak kaki ibu, ketika kita sukses nanti, setidaknya berikanlah sendal untuk ibumu agar surgamu tidak terkorek. Lalu, akan menunjukkan maka untuk dari kami, kita akan menunjukkan sikap menghormati dan mendengarkan nasihat orang tua, baik di rumah maupun di masyarakat, supaya kita menjadi anak-anak yang berguna di kemudian hari. Ya, yang baik. Ya, Pak. Amsal 1 ayat 8 ini adalah bagian dari nasihat seorang ayah kepada anaknya agar hidup bijaksana, yaitu dengan didikan ayah, bimbingan dan aturan dalam bimbingan dan aturan untuk hidup benar. Yang dikatakan di sini, anak didik kami didikan ayah, yang berarti merujuk pada nasihat, ajaran dan peraturan yang diberikan oleh seorang ayah. Ini bukan hanya tentang perintah, tetapi juga tentang bimbingan anak agar tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Baru bimbingan dan aturan ini maksudnya adalah arahan yang jelas agar anak tidak tersesat dalam memilih jalan hidup. Misalnya, ayah mengajarkan untuk jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Semua itu yang Bapak katakan merupakan sebuah bimbingan kepada kita. Baru yang membantu selanjutnya membantu kita untuk hidup benar. Artinya, dengan mengikuti didikan itu, kita akan belajar hidup sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, baik secara moral, sosial maupun rohani sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, didikan ayah adalah petunjuk hidup yang Tuhan percayakan melalui orang tua agar anak-anak dapat tumbuh dengan karakter yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Yang kedua, ajaran ibu, nasihat penuh kasih yang menunjukkan jalan yang baik, di mana ajaran ibu ini berarti nasihat pengingat kepada kita dan pembelajaran yang diberikan oleh seorang ibu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nasihat yang diberikan oleh ibu kepada kita, anak-anaknya, disampaikan dengan secara lembut dan penuh perhatian dan penuh dengan cinta. Nasihat penuh kasih menunjukkan bahwa ibu memberikan ajaran yang bukan dengan marah-marah atau memaksa. Baru selanjutnya, ibu menunjukkan jalan yang baik, maksudnya adalah berperan dalam mengarah anak agar memilih sikap, tindakan dan keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan
serta tidak menyimpang dari kebenaran. Oke, yang di sini dikatakan bahwa ajaran ibu ini adalah bentuk kasih yang nyata, di mana melalui nasihat dan pengingat yang menuntut anak-anak ke dalam kehidupan yang benar, penuh hikmat dan berkenan kepada Tuhan. Makna utamanya ini yang bisa Bapak sampaikan, yaitu Tuhan ingin kita menghormati dan mendengarkan orang tua, karena mereka diberi tanggung jawab untuk mendidik kita dalam kebenaran. Dengan Tuhan mengutus orang tua kita, itu adalah sebuah anugerah kepada anaknya, di mana orang tua mengajarkan kita untuk selalu membimbing kita, memberi kasih penuh dengan menjadi makna utama, yaitu Tuhan ingin kita menghormati dan mendengarkan orang tua, agar karena mereka diberi tanggung jawab untuk mendidik kita dalam kebenaran. Bapak akan melanjutkan ya, menjadi diskusi kita, yaitu yang pertama, mengapa orang tua dan guru memberikan nasihat? Coba adik kami bisa menjawabnya. Ya, oke, itu anak didik kami jujur. Ya. Mengapa orang tua dan guru memberikan nasihat? Jawabannya adalah agar di masa depan nanti masa depan saya tidak suram dan tidak hancur-hancur. Iya, supaya tidak ada curang-curang hari dan sukses untuk kebenaran. Itu dia pendidikan ini. Oke, yang kedua, apa yang terjadi jika tidak mendengarkan nasihat atau perintah orang tua? Coba kita untuk suara pendidikan situ. Menurut saya orang yang tidak mendengarkan nasihat itu tentunya akan tidak jelas arah kehidupannya, seperti layaknya seperti anak yang berokok. Oh, ya. Menurut saya begitu ya, itu pendidikan situ. Ya, tentu anak didik kami yang di sini sudah pernah dimarahi orang tua, baik ayah maupun ibu. Apakah di sini pernah dimarahi? Pernah, Pak. Pernah. Semuanya sudah pernah dimarahi ibu atau ayah? Sudah, Pak. Oke. Seperti apa yang coba mendidik kami berikan contoh? Oke, itu saudara jujur. Ya, Pak. Dari pengalaman saya, Pak, di mana orang tua untuk menyampaikan itu yang karena kesalahan saya, Pak. Saya mempertemukan Pak di jalan yang kawan-kawan saya, Pak, itu kisah istri, Pak. Saya mempertemukan dengan kawan-kawan kami, dan sesampainya di rumah saya tidak mengenali ibu dan ayah saya. Apalagi ayah saya sudah mau bertinju, Pak, sama ayah saya. Bertinju ya. Iya, Pak. Iya. Dan di situ saya tidak sadar, Pak. Setelah saya ditampar, saya dinasihati dan agar tidak terjerumus lagi, Pak. Oke. Apakah ada lagi anak kami? Ya, Pak. Ya, mungkin anak kami Asrul. Ya, seperti masa kecil saya, yaitu dulunya kami tinggal di Medan, alam Medan, Ya. yang dimana pergaulan di sana sangat bebas. Kami di sana mencuri besi untuk dijual ke pengepul, dan uangnya dijadikan untuk main PlayStation, yang dimana pada saat itu kami main PlayStation sampai lupa waktu, sampai tidak makan, tidak buang air kecil, tidak minum, yang dimana pada saat itu badan saya terkuras, mata saya jadi mata panda, dan juga kesehatan saya menurun. Dan pada saat itu ibu saya datang ke PlayStation itu dan menampar saya dari belakang dengan sangat kuat, dan saya ditarik pulang ke rumah. Dan pada saat itu bapak sudah menunggu saya dengan sebuah rotan, dan saya dipukul habis-habisan. Begitu, Pak. Itu memang sudah bisa dimarahi ibu maupun ayah. Semoga kita bisa berubah untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Oke, yang ketiga, bagaimana berarti saat tidak ingin mendengarkan nasihat maupun perintah yang diberikan orang tua kita? Apa? Coba berikan contoh. Anak didik kami bisa? Saya, Pak. Oke, untuk anak didik kami dan Menurut saya, Pak, cara mengatasi atau menghadapi rasa ingin tidak mendengar, yaitu meningkatkan kesadaran, Pak.
Karena seperti yang kita tahu bahwa jika bapak atau mama kita melarang kita melakukan sesuatu itu dan dari kepedulian mereka Pak, itu bukti cinta mereka. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa mereka melarang kita bukan karena benci atau bagaimana, namun itu merupakan kasih sayang Pak. Ya, sungguh jawaban yang bagus untuk kami dan oke. Baru berikutnya untuk yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu coba saudara Asrul membacakan poin yang pertama. Di cara pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mendengarkan orang tua dan juga guru. Ya. Yang kedua, mentaati aturan rumah dan sekolah. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih atas nasihat. Dan yang terakhir, mendorong orang tua dan guru. Oke, terima kasih buat kami Asrul. Dengan mendengarkan orang tua ataupun guru sampai bicara, itu merupakan perilaku yang baik untuk kita kami untuk di kemudian hari, supaya kita tidak menjadi yang tidak berguna untuk masyarakat maupun lingkungan kita. Baru yang poin kedua yaitu menaati aturan rumah dan sekolah. Apakah di rumah anak kami ada aturan dengan orang tua? Kita ada. Oke, untuk usaha anak kami kelvin. Aturan yang dilakukan di rumah kami itu Pak, ketika bangun pagi langsung melihat selimut Pak, dan langsung mandi baru sarapan Pak. Ya, itu merupakan dan ada yang bisa lebih lagi? Ya, berikan Yusuf. Aturan dari rumah kami itu Pak, waktu makan malam itu harus bersama dengan orang tua Pak. Oke. Sebisa mungkin 2 kali sehari itu harus makan bersama. Oke. Dengan aturan-aturan yang diberikan orang tua kepada kita maupun di sekolah, semoga dari kami bisa menjalankannya dengan baik dan tidak meninggalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu mengucapkan terima kasih atas nasihat, mungkin nasihat yang diberikan orang tua maupun keluarga kita dalam kehidupan masyarakat. Dengan mengucapkan terima kasih, orang tua akan bangga dengan kita dan tidak akan membiarkan kita dalam hal-hal yang buruk. Orang tua akan membimbing kita dan mengajak kita ke hal-hal yang baik. Lalu mendoakan orang tua dan guru, anak didik kami sebagai anak-anak yang baik, kita harus bisa mendoakan orang tua dan guru kita supaya orang tua dan guru kita untuk sehat dan lebih semangat dalam melakukan hal-hal mereka. Itu merupakan kasih yang diberikan, kasih kepada orang tua kita. Dengan mendoakan, Tuhan akan sangat bangga kepada kita dan bahagia dalam mendidik kita di dunia ini. Yang menjadi pesan moral, coba saudara Rohi bisa dibacakan. Pesan moral, Tuhan memberikan orang tua dan guru untuk membimbing kita. Mari kita belajar untuk tidak mengabaikan nasihat mereka, sebab di dalamnya ada kasih, perlindungan dan arah yang membawa kita kepada masa depan yang lebih baik. Ya, semoga anak didik kami bisa menerapkannya di diri kita masing-masing, supaya kita belajar untuk tidak mengabaikan nasihat mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada kita. Tutup dengan doa. Ya, untuk nanti kami berdiri. Hadirat untuk belajar kita mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di mana atas berkat yang masih Kau berikan kepada kami, yang kami dapat berkumpul di rumah kami dari kehendak. Tuhan kami telah selesai belajar Tuhan, kerana kami ajarlah kami untuk dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kepada Bapak Guru kami, kiranya berikanlah kepada beliau kesehatan dan panjang umur. Kita sama-sama ucapkan doa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, biarlah kita bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat jahat, dan kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah kita berdiri. Semoga kami bisa menyampaikannya pelajaran yang
memberikan babat kepada kami. Sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih.